Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya jutaan bahkan miliaran makhluk hidup di bumi ini semuanya saling terhubung? Hari ini kita bakal kupas tuntas soal keragaman kehidupan yang luar biasa ini dan sistem super cerdas yang dipakai para ilmuwan buat memahaminya, yaitu klasifikasi. Oke, ini dia nih roadmap kita. Kita bakal mulai dari gambaran besarnya dulu, soal apa itu keanekaragaman hayati. Terus kita bedah jadi 3 tingkatan. Habis itu kita mampir ke rumah kita sendiri, Indonesia, yang ternyata adalah surganya makhluk hidup. Dan terakhir, kita bongkar gimana para ilmuwan merapikan semua ini dalam sebuah sistem. Siap? Yuk mulai! Coba deh pikirin sebentar. Apa sih kesamaan antara mangga yang manis sama harimau yang buas? Atau bakteri yang gak kelihatan mata sama paus biru raksasa di lautan? Kelihatannya beda banget kan? Tapi sebenarnya ada satu benang merah yang menyatukan mereka semua. Dan kita akan temukan jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ada satu istilah kunci yang merangkum semua variasi kehidupan yang bisa kamu bayangin, dari semut terkecil sampai pohon tertinggi. Yap, namanya keanekaragaman hayati, atau biar keren biodiversitas. Gampangnya gini, bayangin aja semua jenis kehidupan di planet ini. Mulai dari bentuknya, warnanya, ukurannya, sampai sifatnya. Total dari semua variasi itu, itulah yang kita sebut biodiversitas. Banyak banget kan? Nah, biar nggak pusing ngelihat variasi yang sebanyak itu, para ilmuwan membaginya jadi 3 tingkatan. Ini kayak kita ngelihat sesuatu dari mikroskop, terus di zoom out pelan-pelan. Cara ini bantu kita banget buat ngerti polanya. 3 tingkatan itu adalah, pertama, gen. Ini level paling kecil yang bikin kita beda satu sama lain. Kedua, jenis atau variasi antar spesies. Dan yang ketiga, yang paling luas adalah ekosistem, alias keragaman rumah tempat mereka tinggal. Kita bahas satu-satu ya. Oke, mulai dari yang paling kecil, gen. Contoh paling gampang, mangga. Ada mangga mana lagi, golek, harum manis. Namanya sama-sama mangga, tapi kok rasa, bentuk, dan baunya bisa beda-beda. Nah, itu karena ada variasi kecil di resep genetik mereka. Itulah keajaiban keanekaragaman gen. Sekarang kita naik satu level, ke keanekaragaman jenis. Coba lihat keluarga kucing. Ada kucing oranye di rumah, ada singa di Afrika, ada harimau di Sumatera. Mereka jelas spesies yang berbeda, tapi kita bisa lihat kan kalau mereka itu sepupuan. Nah, variasi di antara sepupu-sepupu dalam satu keluarga besar inilah yang disebut keanekaragaman jenis. Dan yang paling luas, keanekaragaman ekosistem. Ini soal keragaman rumah atau habitat. Coba bandingin deh, ekosistem pantai yang panas dengan pohon kelapanya sama ekosistem hutan bakau yang becek dan berlumpur. Dua dunia yang totally different, dengan penghuni yang juga beda-beda. Itulah keragaman ekosistem. Ngomongin soal keragamaan, kita nggak bisa nggak ngebahas negara kita sendiri, Indonesia. Percaya atau enggak, Indonesia itu adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Kita ini beneran tinggal di surga hayati. Dan yang super unik dari Indonesia, ada yang namanya garis Wallace dan garis Weber. Ini bukan garis beneran ya, tapi garis imajiner yang jadi semacam pagar tak terlihat. Garis ini memisahkan hewan dan tumbuhan yang mirip kayak di Asia sama yang mirip kayak di Australia. Keren banget kan? Coba lihat deh tabel ini. Di bagian barat, hewannya kayak harimau dan orang utan, khas Asia. Kalau di timur, ada kanguru pohon dan burung cendrawasih, khas Australia. Nah, yang paling istimewa itu di tengah-tengah. Di zona peralihan, ada hewan-hewan super unik kayak anoa dan komodo yang nggak ada di tempat lain di dunia. Oke, kita udah lihat kalau makhluk hidup itu beragam banget. Tapi ini juga jadi masalah. Gimana caranya para ilmuwan mempelajari jutaan spesies tanpa jadi gila? Nah, disinilah mereka punya jurus andalan yang namanya klasifikasi. Ini adalah seni merapikan perpustakaan kehidupan. Jadi, buat apa sih kita repot-repot bikin klasifikasi? Tujuannya simpel tapi penting. Pertama, biar gampang mempelajarinya. Kedua, biar kita tahu siapa kerabat siapa, kayak bikin silsilah keluarga raksasa gitu. Dan yang ketiga, ini yang paling keren, kita bisa melacak jejak evolusi, dari makhluk paling simpel sampai yang paling kompleks. Ternyata, cara mengelompokkan ini juga berevolusi. Dulu, orang kayak Aristoteles cuma lihat dari penampilan luarnya aja. Terus, Linnaeus ngelompokin berdasarkan manfaatnya.
Tapi sekarang kita pakai sistem filogenetik, yang dasarnya adalah hubungan kekerabatan dan evolusi, jadi jauh lebih akurat. Sistem modern ini rapih banget, kayak alamat lengkap. Setiap makhluk hidup punya alamat biologisnya masing-masing, yang kita sebut takson. Mulai dari yang paling umum, yaitu kingdom atau kerajaan, sampai yang paling spesifik, yaitu spesies. Jadi, nggak bakal ada yang salah alamat. Dan alamat paling atas, yaitu kingdom, itu juga terus diupdate. Dulu kita cuma tahu ada 2 kingdom, tumbuhan dan hewan. Tapi seiring berjalannya waktu dan makin canggihnya teknologi, kita nemuin kerajaan-kerajaan baru. Dari 2 jadi 3, terus 5, bahkan sekarang ada yang bilang 6. Ilmu pengetahuan itu emang nggak pernah berhenti berkembang. Yuk kita tur singkat ke 5 kingdom utama. Pertama, yang paling senior dan paling simpel, Monera. Ini adalah dunianya para bakteri. Ciri utamanya, mereka prokaryotik. Artinya, materi genetiknya masih berantakan di dalam sel, belum punya inti sel yang rapi. Lanjut ke protista. Nah, kingdom ini sering disebut keranjang sampah klasifikasi. Kenapa? Soalnya isinya adalah makhluk-makhluk yang udah punya inti sel, tapi nggak cocok dimasukin ke kingdom tumbuhan, hewan, ataupun jamur. Jadi ya dikumpulin di sini deh. Ketiga, ada fungi atau jamur. Mereka ini bukan tumbuhan loh, karena mereka nggak bisa bikin makanan sendiri. Mereka adalah para pengurai yang hebat, dapat makanan dengan cara menyerap nutrisi dari lingkungannya. Fakta unik, dinding sel mereka terbuat dari kitin, bahan yang sama kayak cangkang serangga. Lalu, ada para koki di planet kita, kerajaan tumbuhan atau plante. Mereka lah yang mengubah energi matahari jadi makanan lewat fotosintesis. Tanpa mereka, kita nggak bakal punya oksigen buat bernapas dan makanan buat dimakan. Mereka adalah fondasi kehidupan. Dan yang terakhir, kerajaan kita sendiri, Animalia. Kita semua adalah konsumen. Kita nggak bisa bikin makanan sendiri, jadi kita harus makan organisme lain buat bertahan hidup. Dan ciri khas kita adalah sel kita nggak punya dinding sel yang kaku, makanya kita bisa bergerak bebas. Jadi, kesimpulannya apa? Sistem klasifikasi yang kita punya sekarang ini keren banget, tapi ini bukanlah akhir dari cerita. Ini masih sebuah draft. Masih ada jutaan spesies di luar sana yang belum kita temukan, yang menunggu untuk diberi nama dan tempat di peta kehidupan. Jadi pertanyaannya bukan lagi seperti apa peta kehidupan saat ini, tapi akan seperti apa peta ini di masa depan. Itu yang bikin sains jadi seru banget.